Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga rekan-rekan kita yang masih sakit diberikan kesehatan. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mencoba membahas sekaligus mempraktekkan tentang aktivitas kebugaran jasmani. Beberapa bahasan yang akan kita pahami adalah satu, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam aktivitas kebugaran jasmani adalah bagaimana kita memahami hakikat kebugaran jasmani. Kemudian mendeskripsikan komponen-komponen kebugaran jasmani. Selanjutnya, memahami dan mempraktekkan latihan kecepatan atau speed, latihan kelincahan atau yang disebut dengan agility, latihan daya ledak atau explosive power, latihan keseimbangan atau balance, dan coordination. Selanjutnya, kita juga akan mencoba membahas dan mempraktekkan tes kecepatan atau speed, tes kelincahan, tes daya ledak, tes explosive power, tes keseimbangan atau balancing, dan tes coordination. Kita lanjut tentang hakikat kebugaran jasmani. Ada beberapa pengertian kebugaran jasmani yang disampaikan oleh beberapa pakar olahraga. Salah satu yang ingin Bapak sampaikan, pengertian kebugaran jasmani adalah kebugaran jasmani diartikan sebagai kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Pengertian ini bisa kita lengkapi atau kita lihat ada beberapa kata yang seharusnya memang ada di dalam pengertian ini. Jadi lengkap dari kebugaran jasmani itu diartikan sebagai berikut. Kebugaran jasmani diartikan sebagai kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam waktu yang relatif lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai energi cadangan untuk aktivitas yang lainnya. Dari pengertian ini kita bisa lihat ada beberapa poin dari kalimat pengertian kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kemampuan tubuh seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Jelas, kemampuan tubuh seseorang itu akan berbeda. Seorang siswa, seorang pelajar akan mempunyai kemampuan tubuh yang berbeda dengan yang lain. Seorang pelajar, aktivitas sehari-harinya tuntutannya adalah kemampuan belajarnya. Sementara seorang guru sudah jelas bagaimana dituntut mempunyai kemampuan dalam mengajar. Seorang petani jelas dia juga harus mempunyai kebugaran jasmani yang tinggi untuk bisa bekerja di sawah. Begitupun seorang tentara tentunya harus mempunyai kebugaran jasmani dalam mengikuti latihan-latihan fisik kesemaptaan. Artinya bahwa kebugaran jasmani untuk beberapa profesi itu sangat berbeda. Kemudian seorang yang dikatakan bugar tentunya harus memiliki kebugaran itu sendiri yang dapat dilakukan dalam waktu yang lama. Betul. Jadi seorang yang dikatakan bugar harus mempunyai kebugaran untuk melakukan aktivitasnya dalam waktu yang lama. Misalnya kita lihat seorang atlet sepak bola, dalam bermain bola dia harus tetap bugar, mempunyai intensitas yang sama dalam waktu 2 kali 45 menit. Seorang pemain bola voli harus bisa bermain bola voli secara aktif dengan intensitas tinggi ya, dalam 5 set berturut-turut. Nah, kemudian definisi yang berikutnya adalah tidak mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Lelah sih lelah, tapi bagi seorang atlet yang mempunyai kebugaran yang baik dan tinggi, kelelahan itu bukan menjadi sebuah hambatan atau penghalang untuk berprestasi. Selanjutnya, mempunyai energi cadangan.
Setelah kita berlatih voli, seperti ya anak-anakku sekalian, pagi belajar di sekolah, kemudian sore hari mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sore harinya atau malam harinya diajak oleh teman-temannya untuk bermain apa? Futsal atau bulu tangkis. Masih bisa melakukan. Artinya ada energi cadangan yang bisa dilakukan sore harinya. Jadi tidak mengalami apa tadi kelelahan, ya lelah si lelah, tapi masih ada energi cadangan untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Kita lanjut, ya beberapa komponen dari kebugaran jasmani, ya. Seorang atlet yang baik itu harus meliputi beberapa komponen kebugaran jasmani atau memiliki komponen kebugaran jasmani. Biasa yang kita kenal komponen kebugaran jasmani itu adalah daya tahan, kekuatan, kecepatan, ada kelincahan atau agility, ada fleksibilitas atau kelenturan. Baik, kita ulangi, ya. Setelah kita memahami tentang konsep definisi dari kebugaran jasmani, kita masuk bagaimana kita memahami seorang atlet yang baik, seorang siswa yang mempunyai tingkat kebugaran yang baik, itu minimal harus mempunyai 5 komponen dasar. Yang pertama adalah 1, daya tahan. Komponen yang kedua adalah kekuatan. Komponen yang ketiga adalah kecepatan. Komponen yang keempat adalah kelincahan. Komponen yang kelima adalah kelenturan. Kelima komponen ini sangat penting dimiliki untuk tubuh kita agar tetap bugar. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu latihan kecepatan. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa kecepatan adalah termasuk dari 5 komponen yang kita bahas. Kecepatan itu sendiri dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan speed, ya, yaitu kemampuan tubuh untuk menempuh suatu jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ulangi, kecepatan adalah kemampuan tubuh seseorang untuk menempuh suatu jarak tertentu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, dan komponen ini bisa diukur berdasarkan parameter kecepatan. Untuk siswa biasanya, untuk siswa yang SMP ataupun SMA biasanya tesnya adalah tes kecepatan atau tes speed, lari cepat dengan jarak 40 meter atau 60 meter. Kita lanjut, ya. Ada bagian yang kedua, yaitu latihan kecepatan atau agility. Ya, anak-anakku mungkin baru mengenal ya apa itu kecepatan. Jadi kecepatan menurut pakar olahraga itu dibedakan. Ada 3 yang disebut dengan singkatan SAC, yaitu speed, agility, dan quickness. Jadi di ketiganya berbeda. Ada speed, itu juga kecepatan, ya. Ada agility juga kecepatan. Kemudian ada quickness juga pengertiannya adalah kecepatan. Tetapi mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri. Kita mulai dengan latihan kecepatan agility, ya. Definisi dari kelincahan atau agility itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan kontrol tubuhnya atau keseimbangannya. Ya, beberapa yang kita kenal untuk mengukur kelincahan seseorang itu misalnya adalah latihan mengubah gerak tubuh atau arah. Ada shuttle run, zigzag run, egg run, ada obstacle run. Ya, oke, kita lanjut. Berikutnya kita bagaimana latihan squat thrust, ya, atau jongkok dan berdiri. Latihan mengubah posisi tubuh jongkok berdiri disebut dengan squat thrust atau bahasa Inggrisnya adalah squat thrust. Latihan squat thrust bertujuan melatih dan mengubah posisi tubuh dari berdiri, kemudian jongkok dengan menempatkan kedua tangan di samping bahu, selanjutnya berdiri tegak. Ya, ini bisa dilakukan misalnya dalam waktu 30 detik ataupun 1 menit. Berapa kita memperoleh jumlah melakukan squat thrust-nya? Itu bisa
untuk melihat kebugaran jasmani kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah latihan keseimbangan atau balancing. Ya, ini juga diperlukan karena merupakan salah satu unsur atau komponen kebugaran jasmani. Ya, keseimbangan itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis, artinya tidak bergerak, atau dalam keadaan posisi badan yang dinamis ataupun bergerak. Bisa kita lihat dalam slide layar ini, bentuk-bentuk latihan keseimbangan, misalnya latihan keseimbangan berdiri bangau, dengan satu kaki dengan kaki yang lainnya diangkat, menekuk, ya, menempel kepada pantat, kemudian dipegang, dan salah satu tangannya itu diluruskan setinggi bahu. Ya, bisa dengan membuat keseimbangan berbentuk kapal-kapalan dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, ini adalah latihan keseimbangan sikap kapal terbang, di mana kedua lengannya itu disejajarkan dengan bahu, kemudian salah satu kaki diangkat sejajar dengan pantat, punggung, dan kepala. Kita bertumpu dengan satu kaki. Ini biasanya juga bagi siswa biasanya sulit sekali untuk melakukannya atau jarang ada yang mampu melakukannya. Kalau kita hitung dalam 30 detik, biasanya siswa tidak sanggup untuk mempertahankan dalam posisi balancing ini. Ya. Kemudian juga ada latihan keseimbangan dalam berbagai sikap gerak tubuh. Ya. Kita lihat dalam gambar, misalnya kita berdiri tegak dengan kedua kaki terbuka, kemudian salah satu kaki diangkat dengan tangan ke arah samping. Ya. Kemudian ditekuk, dibalikan lagi lurus, ya, dan sebagainya. Kita lanjut. Latihan koordinasi. Latihan coordination atau aktivitas latihan lompat tali berpasangan. Koordinasi adalah salah satu pola gerak yang terbentuk dari gabungan beberapa fungsi komponen kesegaran jasmani. Koordinasi ini ya biasanya juga sangat sulit dilakukan oleh para siswa karena melibatkan fungsi otot, melibatkan fungsi visual atau penglihatan, kemudian ada fungsi saraf, ya, dan cara persepsi, bagaimana fungsi otot, fungsi saraf, penglihatan dipadukan menjadi satu, menjadi sebuah gerak koordinasi yang reaction dan cepat dilakukan. Kita lanjut, misalnya dengan menggunakan skipping, ya, atau berpasangan menggunakan tali untuk lompat tali secara berpasangan seperti gambar pada slide ini, ya. Atau juga misalnya melakukan latihan mengayun simpai dari berbagai macam posisi, dari posisi berdiri dengan dipegang kedua tangan di depan dada, kemudian diangkat ke atas, dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, diangkat ke belakang, dan sebagainya. Seperti contoh pada slide layar ini. Nah, barangkali untuk pertemuan kita kali ini, ya, kita cukup sampai di sini dalam rangka membahas definisi kebugaran jasmani, kemudian komponen-komponen kebugaran jasmani. Selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana tes dan pengukuran latihan kebugaran jasmani. Nanti ini kita lanjut dengan tes praktek, ya. Jangan lupa siapkan dari sekarang untuk pertemuan minggu depan. Anak-anak sekalian latihan di rumah mulai dengan jogging, lari-lari cepat, ya, angkat tubuh pull up, baring duduk, sit up, dan loncat yang lainnya, ya. Tes yang berikutnya adalah tes lari cepat dalam jarak 40 meter atau 60 meter, ya. Nanti semua disiapkan minggu depan. Hari ini hanya pemberitahuan saja, ya. Kemudian tes angkat badan atau pull up, ya. Tes angkat tubuh bertujuan mengukur kekuatan daya tahan otot lengan dan bahu. Selanjutnya, nah ini yang biasanya kita sering lakukan, tetapi ada saja dari siswa atau dari kalian yang masih sulit melakukan sit up atau tes baring duduk, ya. Tujuannya apa tes baring duduk itu? Bertujuan mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut, ya. Kemudian ada tes loncat tegak atau tes loncat tegak bertujuan mengukur daya tolak otot dan tungkai. Ya, ini kaitannya dengan power tungkai, di mana kita
lihat atau mengukur kekuatan dan kecepatan ledakan otot kaki vertikal ke atas, ya. Nah, ini adalah cara mengolah dan menginterpretasikan hasil tes dan pengukuran kebugaran jasmani untuk kategori tes lari 60 meter, ya. Ini kita lihat ada kategori baik sekali, baik, sedang, kurang, dan kurang sekali, ya. Dan putra dengan putih akan berbeda, ya. Jadi kita lihat dari tabel. Barangkali itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Tetap sehat, tetap semangat, ya. Dan jangan lupa persiapkan untuk tes minggu depan praktek kebugaran jasmani. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.